Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kami hormati Profesor Dr. Muhajir Effendi, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Profesor Dr. Bayodawi MSI, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Dr. Kasyaruna Magister Humaniora, Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Ibu dari Majelis Dikdasmen, pimpinan daerah dan pimpinan wilayah seluruh Indonesia, Bapak Ibu para tamu undangan yang kami muliakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita bisa hadir di Auditorium Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta untuk bersama-sama melaksanakan upacara pembukaan Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tema meningkatkan tata kelola sekolah, madrasah, pesantren Muhammadiyah yang baik untuk menjadi lembaga pendidikan bertaraf internasional yang dilaksanakan pada hari ini dan besok tanggal 5 sampai 7 Sya'ban 1437 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 sampai 14 Mei tahun 2016. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada kekasihnya, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, marilah kita simak dan perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Ustadz Nuruddin SHI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pamit Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku untuk Indonesia. Indonesia dilanjutkan dengan menyanyikan bersama Mars Muhammadiyah.
dipersilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia akan disampaikan oleh Dr. Kasyarno Magister Humaniora yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan, PhD, yang kali ini juga disertai Ibunda Ibu Profesor Dr. Aliyah Baswedan. Kalau biasanya Pak Anies datang ke UAD ketika beliau belum jadi menteri, itu mengantar ibu dan menjemput ibu, tapi kali ini ibu yang mengantar. Yang saya hormati pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Baidowi, Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua atau Kepala P4TK Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak para Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, para Ketua atau Pimpinan Organisasi Otonom Persyarikatan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu, tamu undangan, peserta Rakernas Majelis Pendidikan Dasar Menengah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita. Pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berlangsung di Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan. Atas nama Panitia Rakernas Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan juga mewakili seluruh warga besar Universitas Ahmad Dahlan, pertama-tama kami menyampaikan selamat datang sekali lagi kepada Pak Menteri dan juga para peserta Rakernas Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga di sela-sela kesibukan Pak Menteri berkenan hadir dan pada saatnya nanti juga akan memberikan keynote speech kepada kita. Juga pada pimpinan pusat Muhammadiyah kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya juga kepada UAD untuk jadi penyelenggara Rakernas Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah pada hari ini. Kemudian kepada para peserta juga kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan panitia untuk bersama-sama bersilaturahim, berkonsolidasi dalam rangka untuk memikirkan kita, persyarikatan kita, khususnya memikirkan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, dari pendidikan dasar sampai menengah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Rakernas ini mengambil tema peningkatan tata kelola sekolah, madrasah, dan pesantren Muhammadiyah yang baik untuk menjadi lembaga pendidikan bertaraf internasional. Hal ini kita ketengahkan
mengingat dalam kondisi realitas kita bahwa pengelola-pengelola amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan dasar menengah ini masih banyak belum ada kesamaan persepsi maupun visi di dalam mengelola amal usaha kita ini. Harapan kita tentu dengan konsolidasi organisasi dan juga menambah wawasan, karena kita juga menghadirkan penceramah-penceramah lain termasuk Pak Menteri hari ini, kita bisa menghasilkan berbagai program yang aktual, yang termasuk juga aturan-aturan terkait dengan tata kelola amal usaha di bidang pendidikan ini, sehingga kita bisa membentuk lembaga pendidikan kita berkualitas menuju lembaga yang mampu bersaing dalam era yang semakin mengglobal kali ini. Kami sampaikan bahwa Rakernas Dikdasmen PP Muhammadiyah ini diikuti oleh, harapan kita itu sampai dengan 350 peserta dari unsur Majelis Pendidikan Dasar Menengah PP Muhammadiyah, kemudian ketua-ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah bidang pendidikan, ketua dan sekretaris Majelis Pendidikan Dasar Menengah pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, ketua-ketua pimpinan daerah Muhammadiyah bidang pendidikan, juga pimpinan pusat Aisyah dalam hal ini Majelis Pendidikan, kemudian pimpinan atau forum guru Muhammadiyah, serta peninjau dari berbagai majelis, lembaga maupun ortum di tingkat pusat. Dari laporan pendaftaran hingga saat ini peserta yang hadir sekitar ada 187. Mudah-mudahan masih bertambah lagi karena ada berita yang masih 20 masih di bandara dan seterusnya masih ada di jalan juga. Karena memang terus terang aja transportasi ke Jogja ini akhir-akhir ini semakin padat sehingga banyak keterlambatan dan sebagainya. Termasuk juga pimpinan pusat Muhammadiyah yang kali ini misalnya hadir, Pak Profesor Dr. Muhajir Effendi juga masih belum melihat aku. Selamat datang Prof. Selamat datang, terima kasih sekali. Waduh, saya sudah khawatir kalau nggak datang. Terima kasih. Saya juga punya pengalaman kemarin 2 minggu yang lalu saya dari Surabaya terlambatnya 3 jam. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, ternyata tidak. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Kita sangat bersyukur sekali dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Menteri yang pada kali ini berkenan akan memberikan keynote speech dengan judul Pendidikan Muhammadiyah yang Berintegritas. Pada kesempatan kali ini juga sesuai dengan hasil pertemuan di Malang ya kalau nggak salah pada bulan Februari kita sudah atau Majelis Pendidikan Dasar Menengah pimpinan pusat Muhammadiyah sudah berhasil membentuk forum guru Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini akan menjadi jejaring yang sangat efektif dalam rangka untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan dasar menengah. Dan oleh karena itu nanti pada forum ini juga akan diresmikan. Nah, oleh karena itu pada saatnya nanti kami mohon Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah bidang pendidikan dan kebudayaan untuk berkenan memberikan sambutan, arahan dan membuka acara ini sekaligus juga meresmikan forum guru Muhammadiyah ini. Itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyambutan kami, panitia, atas nama panitia tentu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berrakernas, semoga membawa manfaat yang besar bagi persyarikatan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin hadirat yang berbahagia, berikutnya marilah kita ikuti keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Anies Baswedan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Muhajir Sugeng Rawuh, Pak. Selamat datang. Yang saya hormati juga Pak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Kasiyarno, kemudian Pak Profesor Dr. Baitowi, teman-teman, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan untuk hadir di dalam Rakernas Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah ini. Setiap kali ada undangan ke Jogja saya selalu senang, Pak, karena bisa sekalian saya sambil pulang. Tapi kali ini memang bersamaan dengan beberapa kegiatan. Tadi saya ajak ibu ke sini, kebetulan ibu itu jadwal ngajarnya 1:30, Pak. Ibu adalah dosen Universitas Ahmad Dahlan di sini. Jadi bukan di tempat lain, ini tempatnya mengajar sehari-hari. Terima kasih sekali Ahmad Dahlan. Jadi Pak Ibu itu sudah pensiun di UNY sudah pensiun, dan kemudian sekarang apa namanya NIDK, nomor induk dosen khusus. Kemudian bisa sambil meneruskan mengajar di sini, dan tadi saya ajak sekalian sebetulnya mengajarnya di bawah. Ibu ini operasi lutut, Pak, tahun lalu. Jadi kalau naik tangga agak panjang. Jadi tadi jalan agak pelan-pelan, tapi saya merasa bersyukur sekali. Kalau betul kata Pak Rektor tadi, dulu biasanya saya datang ke sini mengantar. Kali ini saya diantar, Pak, dan ditemani Ibu di sini. Jadi alhamdulillah. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat atas pilihan temanya. Pilihan tema ini, pilihan tema mengenai tata kelola, ini salah satu masalah paling mendasar di dalam umat Islam. Bukan hanya di dalam pendidikan, tapi umat Islam salah satu masalah paling mendasar adalah soal tata kelola. Di dalam banyak urusan, termasuk diantaranya adalah urusan pendidikan. Jadi kalau ada ikhtiar serius untuk memperbaiki tata kelola ini, saya rasa akan sangat baik. Nah, dalam hal itu saya berharap Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bicara tentang tata kelola, maka kita bayangkan tata kelola yang dibangun adalah tata kelola era masa depan. Saya berkali-kali menyampaikan, anak-anak kita itu sudah anak-anak abad 21. Sudah. Kita-kitanya yang mengelola institusi pendidikannya orang abad 20. Sekolah-sekolahnya abad 19. Masih. Coba Bapak Ibu lihat sekolah abad 19 dan sekarang kira-kira masih sama. Karena itu ketika kita berbicara tata kelola, mari kita bayangkan untuk masa depan. Dan kalau kita bicara tentang masa depan, maka kita perlu merujuk apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan untuk anak-anak kita di masa depan. Termasuk bagaimana cara kita mengelola institusi-institusi
pendidikannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, semua di sini meneruskan tradisi pemberani. Muhammadiyah itu didirikan oleh orang-orang pemberani, orang-orang yang berani melakukan terobosan. Yang disebut sebagai tradisi hari ini adalah terobosan di masa lalu, inovasi di masa lalu. Itulah yang disebut sebagai tradisi hari ini. Yang kita harus hati-hati adalah terjebak dari ikhtiar terus-menerus melakukan inovasi. Mengapa? Karena sudah ada yang namanya tradisi. Padahal dulunya yang kita sebut tradisi itu adalah inovasi. Termasuk batik yang bapak-bapak pakai sekarang ini. Batik-batik bapak-bapak itu semua, dulu Pak, yang namanya batik itu adalah jarik Pak, kain. Dipakai oleh ibu-ibu. Untuk di mana? Sarung. Batik laki-laki itu pakainya baju polos. Atau kalau di Jogja lurik. Polos. Baru beberapa dekade yang lalu dan orang yang melakukan inovasi itu dikritik rame-rame Pak. Ketika kain yang dipakai perempuan diubah menjadi kemeja laki-laki, dianggap melanggar pakem. Hari ini baju batik yang dipakai kaum laki-laki kita sudah lupa kalau dulu sebuah pelanggaran. Kita sudah lupa kalau dikatakan baju nasional kita akan pakai batik. Baju bernuansa tradisi kita pakai batik. Padahal dulu ini adalah pelanggaran. Dan yang melanggar itu dikritik rame-rame. Pertanyaannya, beranikah kita sekarang melakukan pelanggaran itu? Dalam tanda kutip pelanggaran. Beranikah kita melakukan pelanggaran? Apa pelanggaran dalam konteks ini? Pelanggaran dalam konteks kita bukan melanggar dalam artian pakem, tetapi berpikir di luar kotak. Berpikir berbeda, pendekatan yang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang, misalnya kita menginginkan membangun tata kelola, mari kita bayangkan bahwa anak-anak kita itu kalau dibuatkan fase revolusi Pak, revolusi di dalam bagaimana kita mengelola institusi, itu revolusi yang luar biasa berdampak, ini punya dampak besar pada umat Islam, adalah revolusi industri generasi pertama. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak-Bapak Ibu lihat porsi perekonomian dunia sebelum revolusi industri itu dilakukan, 60% dari GDP dunia itu ada di tangan umat Islam dan Asia. Itu perdagangan dari Maroko sampai ke Maluku kira-kira. Itu bentangannya sampai abad 16. Begitu abad 16 revolusi industri, maka porsi Eropa membesar, porsi Asia turun, Timur Tengah turun, Afrika turun. Sampai mungil sekali. Peran kita di perekonomian turun sekali. Itu revolusi pertama. Ketika ada revolusi industri fase pertama. Di sana ketemu uap, di sana ketemu tenaga air yang punya efek besar. Revolusi industri kedua muncul dengan munculnya penggunaan tenaga listrik, mendorong produksi massal. Di sini mulai sekolah-sekolah yang kita pahami sekarang idenya bergerak. Itu di fase revolusi industri yang kedua. Struktur pengajaran dasar dan menengah tinggi muncul. Ini fase yang kedua. Yang ketiga adalah ketika fase teknologi informasi dan elektronika mulai mendominasi. Nah, sekarang kita sedang berada di fase dari ketiga masuk ke empat. Yang keempat itu adalah revolusi industri dibangun di atas tiga itu, di mana hari ini fisik, digital, biologi tergabungkan jadi satu. Tidak lagi terpisah-pisahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara ke depan, cara kita mengelola institusi pendidikan kita, mari kita pikirkan
perubahan yang terjadi ini. Dan ini Bapak Ibu sekalian membutuhkan kemauan kita untuk berkontemplasi atas perubahan itu. Ini bukan soal juknis, ini bukan soal juklak, ini soal transisi yang luar biasa. Umat Islam berhasil atau tidak seringkali bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena membaca perubahan atau tidak membaca perubahan. Karena itu, mari kita sama-sama baca perubahan ini. Dan perubahan ini, Ibu sekalian, terjadi dengan kecepatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dua bulan yang lalu, muncul sebuah laporan mengenai mengenai profil anak-anak hasil didikan masa depan. Seperti apa? Mari kita baca ini sebagai, tadi konteksnya ada perubahan, yang kedua potretnya seperti apa yang di masa depan itu akan kita cari. Jadi kira-kira kalau Muhammadiyah mau bangunnya yang ke depan. Itulah saya mengutip yang suka disampaikan Pak Wapres. Pak Wapres itu pernah satu ketika mengatakan begini, bedanya sekolah sama museum, kalau sekolah ceritanya masa depan, kalau museum ceritanya masa lalu. Jadi saya kadang-kadang kalau datang ke sekolah yang umurnya tua, fotonya adalah foto nostalgia masa lalu yang dikenang kehebatan dulu. Sekolah harus bicara kehebatan masa kini dan masa depan. Kalau tidak, namanya museum. Museum itu namanya. Nah, Muhammadiyah punya catatan panjang, tapi jangan sampai Muhammadiyah justru mengagungkan masa lalu. Kalau mau mengagungkan masa lalu, museum. Bukan sekolah Muhammadiyah, tapi museum Muhammadiyah. Tapi kalau Muhammadiyah bicaranya ke depan, maka ini namanya tempat persemaian manusia baru Muhammadiyah. Di situ sekolah. Jadi, Bapak sekalian, mari kita lihat apa yang sekarang sedang diantisipasi sebagai perubahan besar yang harus kita tangkap hari ini. Seperti dulu ketika Ahmad Dahlan memulai terobosan mengkombinasikan model pendidikan pesantren dengan model persekolahan ala Belanda, ala Barat. Mungkin waktu itu bisa dibayangkan kontroversinya, bukan? Karena itu pemberani. Sekarang, bukan dulu, sekarang Ahmad Dahlan kecil itu ada di sini semua. Kita adalah Ahmad Dahlan kecil yang akan berani melakukan perubahan atau tidak di tempat-tempat kita mendidik. Seperti dulu beliau melakukan perubahan. Dan alhamdulillah efek dari pergerakan itu. Hari ini tak banyak pergerakan umat yang amal usahanya terkelola dengan baik seperti kegiatan Muhammadiyah. Tidak banyak. Apalagi jika Bapak Ibu berangkat ke Asia Selatan, berangkat ke Afrika, lihat potret organisasi-organisasi Islam. Luar biasa. Makin kita bergerak ke barat sana, makin kita bersyukur jadi orang Indonesia. Betul, makin kita bersyukur. Betapa di sini ada kematangan yang luar biasa. Kematangan dalam mengelola amal usaha bersama. Kematangan dalam mengelola perbedaan. Kematangan dalam mengelola pergerakan. Itu luar biasa. Di sana, Masya Allah kalau kita lihat. Udahlah, saya tidak usah cerita yang di sana. Kita yang di sini saja. Tapi cukup dari situ aja kita sudah merasa
Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, sekarang kita punya kesempatan untuk mengubah. Apa yang dibutuhkan ke depan? Saya mencoba menggambarkan dari slide itu, saya dalam sebuah slide. Ada 3 hal yang ke depan ini akan diperhatikan. 3 hal. Kelihatan di sini ya. Ada 3 hal. Ya gak apa-apa, nanti kalau gitu. Mulai nomor 1 adalah mengenai karakter. Kok ya kuno ya karakter. Dari zaman Rasulullah dulu ditugaskan untuk memperbaiki akhlak. Ya tetap nomor 1 adalah karakter. Sampai kapanpun ini nomor 1. Tapi sebentar, saya lihat dulu ya. Karakter ini ada 2 komponen. Karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral adalah misalnya keimanan, ketakwaan, kejujuran, rendah hati, itu karakter moral. Karakter kinerja tangguh, penuh rasa ingin tahu, disiplin. Ini karakter-karakter yang dibutuhkan untuk ke depan. Kita tidak ingin jujur tapi malas, tapi juga tidak ingin kerja keras tapi culas. Kita ingin dapat dua-duanya. Dari mana? Pembiasaan. Ini nomor 1. Ini tetap. Dan di dalam komponen itu integritas jadi penting. Tadi pagi kami barusan ngecek ujian nasional. Ini hari terakhir ujian nasional untuk SMP. Ujian nasional mulai tahun lalu kita laporkan 2. Gung disiapin grafik yang sekolah-sekolah Islam. 2, matrik akademik dan komponen akademik dan komponen kejujuran. Jadi kita coba lihat dua-duanya. Mengukur kejujuran amat sulit. Yang bisa dilakukan adalah mengukur kecurangan. Mengukur kecurangan itu bisa. Jadi nilainya itu 0 sampai 100. 100 itu artinya 100% jujur. Gung sebentar, masuk kuadrannya dulu. 1, 2, 3. 1 kalau 100 itu artinya 100% jujur. Kalau 0 itu artinya curang 100%. Nah, kita ingin mengukur, jadi caranya bagaimana? Dicek jumlah yang curang, 20% curang misalnya, lalu 100 kurangi 20, ketemulah angka indeks integritas. Jadi indeks integritasnya itu adalah bukan mengukur jujurnya, tapi mengukur curangnya. Berapa yang benar. Dan itu dari mana? Ya bapak-bapak ibu di dunia akademik sudah sangat familiar dengan teknik-teknik seperti ini. Nah, kita ingin anak-anak kita di kuadran 1, Bapak sekalian. Kuadran 1. Kalau di kuadran 1 itu harapannya akademiknya baik, integritasnya baik. Itu kuadran 1. Kuadran 2, kejujurannya dapat tapi nilainya rendah. Kuadran 4, nilainya tinggi tapi kejujurannya rendah. Kuadran 3 ini yang kojur, Pak, orang Jogja itu. Nilainya rendah plus enggak jujur, Pak. Ini repot ini. Dua-duanya udah meleset. Coba sekarang kita coba lihat perguruan-perguruan swasta di Indonesia. Tapi sebelum swasta, seluruh sekolah ada gambar seluruh sekolah. Coba hasil seluruh sekolah. Ini hasilnya. Ini potret kita hari ini. Kelihatannya kalau lihat ini kuadran 4 masih banyak sekali, bukan? KPK masih sibuk agak lama. Kalau lihat gambar ini. Yang di kuadran 1 sedikit, 2 ada, tapi mayoritas berada di kuadran. Dan bapak-bapak ibu bisa lihat sekolah madrasah pun komponen yang kuadran 4-nya tinggi. Kuadran 3-nya tinggi.
baik sekolah umum maupun sekolah madrasah. Ini potret kita tahun lalu. Tahun ini kami baru lihat dapat sepintas, alhamdulillah mengalami perubahan. Yang kuadran 4 itu drop secara sangat signifikan. Kenapa? Karena kita umumkan ini, kita berikan piagam-piagam ke tiap sekolah, ke tiap pemda, dan banyak pemda-pemda itu sampai ada sebuah kabupaten kota di tetangganya Jakarta, Pak. Kepala dinas itu mengumpulkan seluruh kepala sekolah. Kumpul semua dan kemudian kita katakan ini hari pertobatan. Tobat, tidak ada lagi contek-menyontek dan jangan bikin malu kota kita. Kenapa? Karena keluar indeks integritasnya. Pas keluar indeks integritasnya itu, Pak, langsung kelihatan. Hari ini kita bisa bedakan mana 80 jujur, mana 80 curang. Meskipun sama-sama nilainya 80, karena ada kuadrannya itu. Kenapa ini penting? Masa depan. Bapak Ibu sekalian, hari ini orang Indonesia yang bisa berperan di level global, mereka yang integritasnya tak bermasalah. Begitu integritas ada masalah, semua tiket tutup. Semua tutup. Mencari usaha saja, usaha yang akun accounting bukunya tidak beres, nggak bisa dapat investor. Termasuk investor yang kecil-kecil sekalipun, bukunya harus baik. Ini sederhana sekali. Kalau urusan seperti ini kita meleset, jangan harap menjadi bagian dari masa depan. Bapak Ibu semua masuk ke toko-toko online, ketemu tulisan banyak sekali. We do not sell to Indonesia. We do not ship to Indonesia. Kami tidak menjual untuk Indonesia dan kami tidak mengirimkan barang untuk Indonesia. Kenapa? Karena pembeli-pembeli dari Indonesia ribuan jumlahnya, menipu mereka semua. Bapak Ibu masuk ke toko-toko online dunia, nama Indonesia hitam di tempat itu. Bukan para pejabat-pejabat tinggi, tapi ini kolektif kolosal dikerjakan oleh orang-orang kita semua. Serempak kita memanfaatkan sistem ini untuk diambil keuntungan tanpa memikirkan reputasi kolektif bangsa ini. Cacat nama kita di seluruh toko-toko online dunia. Cacat. Kenapa? Karena kita mengentengkan soal kejujuran. Kita mengentengkan soal integritas. Teruskan ini, tidak ada tempat buat orang Indonesia di jajaran dunia, tidak ada tempat. Ini salah satu potretnya. Mau diteruskan begini, berhenti. Berhenti, sudah tidak bisa lagi. Dan sekarang dari mana berhenti? Dari kita. Tidak bisa berhentinya itu dengan menyuruh yang lain, dari kita. Ini potret seluruh Indonesia, Bapak sekalian. Mari kita lihat potret sekolah swasta, termasuk diantaranya sekolah Muhammadiyah. Insya Allah Muhammadiyah jujur, tapi kita lihat angkanya dulu. Jangan buru-buru, Bapak sekalian. Mari kita coba lihat di mana angkanya. Tes ya. Bapak Ibu sekalian, kita gunakan yang mana? Ini aja ya. Ini SMA IPA. Tadi kuadran 1, 2, 3 ya Bapak Ibu sekalian. Kita inginnya di sini. Yang paling atas ini integritasnya hampir 90%, nilainya hampir maksimal, namanya penabur. Oke. Bawahnya yang mepet sini namanya Kanisius. Nih yang ada di sini. Di mana Muhammadiyah? Di sini. Sekitar 60 integritasnya. Skornya ini batas 50-an. Di sini. Mau menang ke sini, Pak. Dan di sini bersama dengan Ma'arif, Yayasan Kristen lain. Ya, Ma'arif sedikit lebih tinggi nih. PGRI, Yayasan Taman Siswa pojok sini, Pak. Ini JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Habis sekalian, PR-nya besar.
Serius, PR-nya besar. Dan ini, Bapak sekalian, ini otentik. Bapak Ibu bisa lihat angkanya. Bapak Ibu bisa lihat nilainya di anak. Sekolahnya boleh lain-lain, kelompoknya berbeda-beda, kelihatan polanya. Bayangkan kalau angka 60 itu ya, kalau angka 60 itu artinya apa sih? Artinya ada 40% anak di sebuah sekolah ujian nasionalnya jawabnya sama, benarnya sama, salahnya sama, di nomor yang sama. Itu apa kalau bukan gotong royong? Gotong royong itu, cuman salah tempat gotong royongnya. Di soal yang sama. Kenapa kok bisa dilakukan? Karena soalnya checkpoint, multiple choice, sehingga bisa dibandingkan dengan mudah. Jadi kami di awal banyak protes. Kok angkanya sekian? Begitu dilihat jawabannya, nggak jadi protes, malu. Dan ini ada tiap sekolah. Nanti Pak Bedwi nanti kami kirimkan yang per sekolahnya. Jadi per sekolah Bapak Ibu semua. Nanti monggo dipakai untuk bicara pada semua. Mosok mau diteruskan? Nggak boleh. Terus sekalian, ini baru karakter nomor 1, hanya 1 karakter aja, integritas. Padahal ada banyak karakter yang harus ditumbuhkan. Tapi ini kenapa saya katakan ini penting sekali. Kalau kita tidak terbiasa untuk membedakan benar salah dalam urusan ini, Indonesia makin hari makin diisolasi di dunia. Percaya Bapak Ibu semua. Kita ini corruption perception index-nya kita ini sudah top, Pak. Tapi itu bukan hanya pejabatnya, ternyata toko-toko online juga blokir. Bapak Ibu datang ke IB, Bapak Ibu datang semuanya, semua akan bilang nyun sewu, sekali Indonesia mboten mawon. Semua gitu, kalau di Indonesia nggak usah aja, nggak usah beli. Bahkan sekalian kartu kredit kita saja tidak bisa dipakai untuk belanja di banyak. Bapak Ibu ke toko Amazon pakai kartu kredit Indonesia tidak bisa. Padahal kartu kredit mau banknya apapun, mau Citibank mah tidak bisa dan tidak diakui. Ini nggak bisa begini terus. Kita harus, ini baru satu faktor. Saya nggak mau ngomong terlalu jauh soal ini, tapi ini pesan ini, tata kelola harus dibayangkan menuju ini. Oke, yang berikutnya kompetensi. Yang kedua adalah yang disebut dengan 4C, Bapak Ibu sekalian. 4C. 4C ini apa? Ini bukan golongan pegawai negeri ya. 4C. Creativity, critical thinking, communications, collaboration. Ini yang harus ditumbuhkan. Jadi saya berharap sekolah-sekolah membuat aturan, membuat pengorganisasian itu untuk bisa menumbuhkan ini. Jangan sekolah-sekolah kita aturannya, tata kelolanya mematikan kreativitas. Jangan tata kelolanya meniadakan kolaborasi. Jangan sampai meniadakan ini semua. Ini dibutuhkan mendasar. Dan tata kelola membentuk itu. Bahkan sebetulnya Bapak Ibu sekalian, desain bangunan itu menentukan perilaku anak di dalam gedung itu. Bagaimana bangunan itu dibuat menentukan sekali. Saya tadi pagi ke MBS Pak, di Prambanan. Saya mampir ke MBS, saya lihat, wah itu luar biasa. Boarding school Muhammadiyah itu bagus sekali. Jadi insya Allah boleh tepuk tangan untuk MBS tadi. Saya lihat, saya mampir ketemu anak-anaknya. Dan lain datang ke sekolah yang anaknya bersemangat. Lain itu hawanya itu beda. Tadi pagi saya ketemu anak-anak di MBS itu hawanya lain Pak. Insya Allah mataharinya terang benderang Pak untuk masa depan di Muhammadiyah ini. Jadi, tapi cara mengaturnya sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu berpikir tentang kolaborasi misalnya, saya beri contoh kolaborasi. Kita sering tidak membayangkan, ini kalau ngatur rumah saja, arsitektur, desain sekolah, desain rumah membentuk perilaku orang dalam rumah.
Ingin anak-anak itu lebih individualis, bangunkan rumah yang di tiap kamar ada kamar mandi. Nah, langsung jadi. Anak dari mulai bangun tidur, sholat subuh sendirian, bersih-bersih sendirian, mandi sendirian, tidak ada interaksi sih. Keluar udah bersih. Oke? Itu ingin dibuat individualis. Caranya biarkan kamar mandi aja di tiap kamar. Jadi Pak, tidak berinteraksi pasti. Atau ingin interaksinya tinggi, kamar mandinya taruh di luar. Makin tinggi lagi agak jauh, makin tinggi lagi tempatnya gelap. Nah itu makin tinggi lagi. Malam mau kamar mandi manggil temannya, kancani temenin gitu. Takut sendiri ke sana. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang membentuk perilaku. Apalagi bila kamar mandinya ditaruh jauh dan jumlah kamar mandinya lebih sedikit daripada jumlah anggotanya. Lalu interaksinya makin tinggi. Tok gitu. Gantian, ada yang ini ketinggalan, ada apa sih yang terjadi? Itu pembentuk perilaku. Karena itu Bapak sekalian jangan menganggap arsitek itu tukang gambar, bukan. Arsitektur adalah perancang perilaku. Tapi kita tidak membayangkan sampai sejauh itu. Ini lagi-lagi bicara abad 21, kita harus membayangkan ini sebagai membentuk Jadi tata kelola sekolah itu jangan bayangkan soal accounting, soal tata aturan. Tata aturan yang Bapak Ibu buat adalah pembentuk perilaku. Jangan membayangkan aturan hanya semata-mata karena aturan. Aturan adalah pembentuk perilaku. Jadi perilaku ini tolong dibangun. Karena ini yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan. Creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Ke depan akan butuh itu. Dan critical thinking ini adalah instrumen paling kuat, benteng paling kuat menghadapi ekstremisme. Ingin membentengi diri dari ekstremisme, pasang critical thinking. Orang yang punya kemampuan berpikir kritis tidak bisa ditembus oleh ide-ide yang tidak masuk akal. Anda bawa ide yang nggak masuk akal, kalau tidak bisa dimasukkan ke akal, dia keluarkan dari akalnya, Pak. Dia tolak. Ingin contoh? Saya berikan contoh, ide ekstrim. Saya beri uang 10 juta, dalam waktu 2 bulan uangnya jadi 20 juta. Itu ekstremisme, Pak. Kita kalau bayangkan ekstremisme kan agama. Ekstremisme itu tidak harus agama. Ekstremisme itu dalam amal usaha dagang pun banyak ekstremisme, bukan? Menawarkan 10 juta diiming-imingi, nanti dalam 2 bulan jadi 20 juta. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi ekstremisme jangan dibayangkan ekstremisme agama saja. Ekstremisme itu anti mainstream dalam banyak urusan. Beri critical thinking tertangani. Ini tolong diinikan. Lalu yang ketiga, literasi dasar. Critical thinking tidak akan tumbuh jika literasi dasarnya tidak dibereskan. Literasi dasar ini apa? Baca, tulis, berhitung, sains, teknologi informasi, finansial, budaya. Ini, Bapak sekalian, baca tulis ini jangan dibayangkan melek huruf. Ini adalah perluasan wawasan, perluasan pengetahuan. Tulis artinya ekspresi, bukan sekedar bisa mengeja. Berhitung bukan artinya bisa ngitung dasar matematika, bukan. Tapi kemampuan untuk menggunakan nalar di dalam berpikir. Sains sama. Jadi Bapak sekalian, tidak mungkin orang berpikir kritis jika ininya nggak ada. Jika tidak ada pengetahuannya, tidak mungkin bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak independen. Berpikir kritis itu pondasinya adalah pengetahuan yang luas. Tidak bisa berpikir kritis tanpa ditimbangi. Nah jadi, Bapak sekalian, bisa tidak tata kelola itu diatur untuk menumbuhkan kebiasaan dalam sekolah? Sekolah harus menjadi tempat penumbuhan budi pekerti lewat pembiasaan. Jadi tata kelolanya dibayangkan menumbuhkan kebiasaan. Menurut saya yang menarik itu, kalau kita lihat di kita sendiri, Pak. Bagaimana kita ini diajarkan untuk punya rutinitas.
yang di agama-agama lain tidak ketemu, Pak. Minimal sehari 5 kali, Pak. Minimal. Itu sebetulnya apa sih? Proses pembiasaan. Sehingga siklus. Tapi lagi-lagi, kalau sekolah itu tidak dibayangkan sebagai proses pembiasaan, anak keluar dari sekolah lewat begitu saja. Tata kelolanya harus dibayangkan bisa menumbuhkan ini semua, ini dan ini. Jadi Bapak sekalian, saya hormati, kalau kita bicara tentang abad 21 dan lain-lain, tantangan kita adalah memastikan bahwa institusi pendidikan kita mengarahkan minimal yang ini. Minimal. Muhammadiyah monggo ditambah. Tapi 3, karakternya, literasi dasarnya, dan kompetensi itu untuk masa depan. Itu untuk masa depan. Mari kita siapkan sama-sama. Pemerintah mencoba, tapi kami mohon bantuan Muhammadiyah juga melakukan. Karena Muhammadiyah ini lagi-lagi bukan sekedar menjaga tradisi. Muhammadiyah adalah inovator. Jadi Muhammadiyah bisa meneruskan, kami berharap meneruskan inovasi-inovasi ini untuk Indonesia ke depan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagian dari yang saya sampaikan tadi tidak mudah diukur. Tidak mudah diukur. Yang literasi dasar masih mudah diukur. Tapi yang 4C sulit mengukurnya. Bagaimana mengukur kreativitas? Bagaimana mengukur kolaborasi? Bagaimana mengukur critical thinking? Sulit mengukurnya. Meskipun UN kemarin kita coba. Matematika kemarin banyak yang rame. Karena matematikanya sulit. Sebetulnya matematikanya itu ditambahi komponen critical thinking. Analyticalnya ditambah. Begitu ditambah kita kaget. Padahal tambahannya hanya 10%. Hanya 10%. Tapi kalau anak-anak kita bisa itu, lewat nanti yang lainnya. Jadi Bapak sekalian, jangan kita terpesona dengan ukuran sekarang. Jangan terpesona ukuran sekarang. Karena 4C tadi sulit diukurnya. Kalau kita masih berpikir literasi dasar terus, lomba-lomba kita termasuk yang diselenggarakan Kemdikbud masih orientasinya pada literasi dasar. Lomba-lomba kita. Jadi pertanyaan untuk anak-anak, kalau kemarin tanyanya begini, kalau besar mau jadi apa? Itu kemarin. Modalnya literasi dasar. Kalau besok pertanyaannya, kalau besar mau buat apa? Besok mau membuat apa? Oh, beda sekali. Lain sekali. Dan hari ini anak-anak kita kalau terima soal ujian, kertas berisi teks. Yang paling hafal, yang paling benar sesuai dengan ingatannya dan diajarkannya, itu angkanya paling tinggi. Masa depan anak kita terimanya naskah kosong. Silahkan lakukan sesuatu dengan ini. Wih, beda sekali. Lain sekali. Lain sekali. Kenapa Gojek itu muncul? Karena ada orang yang berpikir dengan pola 4C. Karena itu muncul Gojek. Padahal barangnya itu juga. Kita udah tahu bukan? Kita udah tahu. Tapi dia punya critical thinking, dia punya creativity. Dan jangan lupa, dia punya cara berpikir ngatur komunikasi dan kolaborasi. Dahsyat. Dahsyat sekali. Republik ini punya potensi yang luar biasa. Kalau 4C itu dimasukkan. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tugas amanat yang ada di tangan Bapak Ibu besar. Besar sekali, tapi bukan berat. Amanat besar tidak berarti berat. Amanat besar artinya konsekuensinya akan besar pula. Berat atau ringan itu soal perasaan. Tapi besar kecil ada ukurannya. Muhammadiyah punya amanat besar. Bapak Ibu sekalian membawa amanat besar itu, saya titip harapan. Dan saya berharap
Rakernas ini betul-betul menghasilkan langkah-langkah program kerja yang bisa mengarahkan pada ini. Kita berharap dari Jogja, dari Ustaz Ahmad Dahlan itu pesan bahwa Muhammadiyah bukan mengantisipasi masa depan. Muhammadiyah berencana memenangkan masa depan. Itu yang harus jadi pegangan Muhammadiyah di sini semua. Selamat mengikuti Rakernas. Saya mohon izin Pak Muhajir, Pak Baidowi, dan Pak Rektor bahwa saya selesai ini saya langsung nyuwun pamit. Kebetulan ada komitmen acara dan saya ingin mengucapkan selamat. Semoga Rakernas ini berjalan lancar dan insya Allah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang sudah lebih banyak cerita-cerita baru bahwa terobosan-terobosan hadir dari Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi keynote speech telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sangat relevan dengan Rakernas Dikdasmen pada tahun ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua dan mari kita sekali lagi beri aplaus buat Bapak Mendikbud kita. Berikutnya akan diserahkan cenderamata dari Majelis Dikdasmen dan dari UAD kepada Bapak Mendikbud. Untuk itu mohon kesediaan Bapak Profesor Baidowi MSI, kemudian Rektor UAD dan tentu juga Bapak Mendikbud untuk berkenan tampil ke depan. Berikutnya akan disampaikan cenderamata dari UAD yang akan diserahkan oleh Bapak Rektor UAD kepada Mendikbud. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendikbud yang telah menyempatkan hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan perjalanannya dengan selamat dan bisa melaksanakan tugas-tugas dengan sukses. Amin.
Bapak Ibu yang kami hormati, setelah Bapak Mendikbud menyampaikan keynote speech-nya, acara pembukaan Rakernas akan kita lanjutkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita lanjutkan acara pembukaan Rakernas Majelis Pendidikan Dasar Menengah ini. Berikutnya akan disampaikan sambutan pimpinan pusat Muhammadiyah, sekaligus membuka acara Rakernas dan nanti juga dilanjutkan dengan peresmian Forum Guru Muhammadiyah. Untuk itu, kepada Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan segenap pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah, para utusan baik dari majelis wilayah, sekolah maupun organisasi terkait di lingkungan Muhammadiyah yang berbahagia seluruh Indonesia. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita bermuwajahah, bersilaturahmi untuk memikirkan masa depan dari perjuangan kita di sektor pendidikan melalui Persyarikatan Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari amal soleh, bagian dari jihad sebagaimana yang diyakini oleh Muhammadiyah, dan orang yang diakui sebagai seorang mujahid itu jaminannya adalah surga, insya Allah. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdi minallah fastabsiru bi bai'ikimul lati jabayatum bih fadzalika huwal fawzul azim. Jadi kita memahami jihad itu bukan harus selalu dalam bentuk perang. Memang jihad itu, salah satu bentuk jihad itu adalah perang, tapi bukan satu-satunya. Tetapi ada mata rantai jihad yang di dalam Al-Quran seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu telah membeli orang-orang mukmin itu harta jiwa raganya dan harta bendanya, dan imbalannya untuk mereka itu adalah surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka itu berjuang di jalan Allah dengan risiko bisa saja dia harus membunuh atau dia harus terbunuh. Itu memang itu yang paling tinggi itu. Tetapi pada ayat berikutnya, siapa sebetulnya yang termasuk orang-orang yang berjihad? Itu adalah pertama, yaitu at-taibunal abidunal hamidunasy syaihun. Orang yang bertaubat, orang yang beribadah,
orang yang selalu memuji kepada Allah, dan orang yang syaihun, itu yang pokoknya yang pergi di suatu tempat ya, asyaihun. Kemudian ar-raki'un as-sajidun, orang yang berrukuk dan sujud. Wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Wal khafiduna li hududillah, dan mereka yang menjaga hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, dan bersukacitalah orang-orang yang mukmin itu. Jadi itu ada mata rantai siapa sebetulnya yang termasuk jihad. Nah, di dalam Muhammadiyah ini yang sudah paling populer, kita ini berjihadnya adalah al-amiruna bil ma'rufi wa nahauna 'anil munkar, itu yaitu beramar ma'ruf nahi munkar. Tapi sebetulnya ada yang tadi itu, yaitu bertobat, ada ibun, setelah orang melakukan kesalahan kemudian dia merasa menyesali perbuatan yang salah itu dan dia menebus perbuatannya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Saya tidak tahu kalau di dunia Islam, kalau di Kristen itu mereka ini yang disebut dengan born again Christian. Jadi kelompok sekte yang disebut dengan Yesus yang lahir kembali. Yesus Kristus yang lahir kembali, born again Christian. Dan itu punya jaringan internasional, salah satunya adalah Bush Junior, itu adalah termasuk penganut paham born again Christian. Orang yang semula bertindak mungkar kemudian bertobat dan ingin menebus kemungkarannya dengan berbuat sebaik-baiknya, termasuk menggempur Irak itu. Karena itu bukan salah itu ketika Bush menyatakan ini adalah jihad perang suci, itu memang itu terlontar dari bawah sadarnya kayak Saud kemarin itu. Itu berarti bawah sadar itu bukan suatu ketidakjujuran, justru keaslian itu kan dari bawah sadar. Kita tahu Bush ketika menggempur Irak itu bilang ini perang suci, dan itulah karena dia adalah born again Christian, Kristus yang terlahir kembali itu. Dia membentuk kelompok Hawkish, kabinet elang itu yang kemudian kerjanya untuk ngejar-ngejar dan menghancurkan kekuatan-kekuatan yang dianggap musuh Kristen itu. Di Indonesia ini ada beberapa kelompok, saya kira ada orang-orang yang mengaku dia memang penganut born again Christian, itu adalah misalnya Pak James Riyadi yang punya Lipo, kemudian ada Pak Peter Sondah yang punya Raja Wali Group. Nah, itu adalah memang mereka memang sudah mentasbihkan dirinya akan menghabiskan semua, akan menyerahkan seluruh dayanya untuk kepentingan kebenaran Kristus itu. Saya kira termasuk Ahok ya. Ahok itu juga termasuk orang yang merasa memang dia ini semula bertindak orang yang tidak baik, kemudian sekarang dia bertobat dan ingin menebus apa yang dia lakukan yang tidak baik itu dengan janji apa yang dilakukan itu. Nah, di Islam saya belum menemukan ini contoh siapa orang yang termasuk ada ibun ini. Karena tobat kita itu pas-pasan aja biasanya, habis nyesal, habis korupsi paling ya cuma sholatnya aja yang rajin, kemudian rajin ke masjid, tapi enggak diwujudkan dalam bentuk yang lebih real untuk kepentingan yang lebih besar. Gitu. Kemudian juga as-saihun itu adalah al-abidun, ibadah juga gitu. Kita ibadahnya menjadi sangat esoteris hanya kepada Tuhan, tapi kita tidak lupa bahwa ibadah kita itu mesti dalam arti yang luas untuk kepentingan umat. Alhamidun. Kita juga gitu, alhamdulillah kita itu hanya di mulut aja, alhamdulillah saya bisa jadi profesor, alhamdulillah saya dapat rezeki, tetapi tidak diwujudkan dalam bentuk yang lebih nyata. Padahal alhamdulillah itu kan bentuk perwujudan dari rasa syukur, kemudian dengan kesyukuran itu kita membalas kepada Tuhan dalam bentuk pengembalian yang lebih nyata. Kalau kita diberi rezeki kemudian kita sisihkan untuk kepentingan Muhammadiyah, untuk kepentingan perjuangan, itulah namanya hamidun. Betul-betul alhamdulillah. Kalau cuma alhamdulillah, ya memang ada sunnah membaca 33 kali alhamdulillah, itu pahalanya banyak. Tetapi mestinya alhamdulillahnya Muhammadiyah tidak seperti itu. Kemudian as-saihun itu artinya as-saihun itu yang berkunjung ya, melawat. Nah, melawat. Syaihun itu melawat. Asyaihun. Dan Bapak Ibu harus tahu, Bapak-bapak sekalian, Indonesia menjadi
Islam mayoritas ini dulu berkat orang-orang syaikhun, yang sekarang disebut syekh itu, masyayikh. Dan itu adalah para dulu orang-orang dari Gujarat, orang-orang dari Hadramaut, dari Yaman. Dan Yaman itu adalah dulu mereka itu pelarian dari Irak, keturunan Husain, keturunan dan pengikut Husain, Husain bin Ali, ketika terjadi pertempuran dengan Muawiyah dan kalah, kemudian para pengikut dan keturunannya lari, antara sebagian besar ada sebagian ke Yaman. Kemudian di Hadramaut itulah yang kemudian mereka kemudian menyebar termasuk ke Indonesia menjadi syaikhun. Nah, kemudian mereka dipanggil syekh itu. Karena itu kalau kita mempelajari sejarah masuknya orang-orang Arab di Indonesia itu ada kelompok Alawin dan kelompok masyayikh. Kelompok Alawin itu adalah artinya keturunan Ali melalui jaringan jalur Husain bin Ali. Kemudian masyayikh ini adalah orang-orang yang pengikutnya Ali yang kemudian melakukan syaikhun tadi itu, melakukan perlawatan-perlawatan besar-besaran itu. Dan itu ada generasi pertama sebelum abad 18, itu umumnya yang datang ke Indonesia itu bujangan, laki-laki bujangan. Kemudian dia kawin dengan orang asli sini. Nah, itulah kemudian mereka lahirlah termasuk Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu adalah keturunan dari masyayikh. Jadi cucunya Sunan Kudus, dan Sunan Kudus itu Arab. Saya kira termasuk Pak Anies Baswedan. Karena itu ada di sini ada marga, ada Alatas, ada Baswedan, ada Bawazir, ada Semit. Ada enggak yang Semit di sini? Biasa ada. Itu adalah semua itu adalah dulu adalah orang-orang Arab dari Hadramaut, dan mereka itu adalah keturunan Rasulullah ataupun pengikut-pengikut Rasulullah gitu. Saya lanjutkan sedikit. Jadi itu sejarah
Islam Indonesia ini besar itu karena dulu ada kelompok pejuang-pejuang yaitu kaum Syaihun itu, yang kemudian namanya Syekh. Karena itu di Indonesia ini ada keturunan Arab golongan Alawin, ada yang kemudian sekarang disebut Habaib itu, Habib-Habib, yang itu keturunan Arab, biasanya yang mimpin-mimpin tahlilan itu. Kemudian ada kelompok masyayikh yang biasanya mereka lebih dekat dengan cara berpikir Muhammadiyah dibanding NU itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira gerakan untuk melakukan syaihun itu telah dirintis pada Muhammadiyah awal, ketika Muhammadiyah punya mu'alimin dan punya kuliatul mubalighin di Padang Panjang dan mu'alimin di Jogja. Waktu itu para lulusannya dikirim sebar ke seluruh Indonesia ini, para murid-muridnya itu lulusannya, dan di sana harus mengabdi, dan rata-rata mereka berhasil itu. Saya barusan berkunjung ke sana di perintangan Pak Sungkowo ke Sangihe. Ada enggak ini dari Sulawesi Utara? Di Sangihe Talaut. Saya dulu mengira kalau Islam pertama masuk itu di Gorontalo. Ternyata tidak. Islam di Sulawesi Utara itu masuknya di Sangihe Talaut. Dari Pulau Sangihe Talaut, dan itu betul-betul memang Muhammadiyah mengirim alumni mu'alimin yang ke sana. Dan waktu dikirim itu umurnya baru 18 tahun. Naik kapal. Kemudian yang menjemput itu tidak tahu. Karena bayangannya kalau utusan dari pusat Muhammadiyah ya sudah tua, wong namanya kiai kan. Sampai kapalnya habis, kemudian tanya kepada petugas kapal, siapa? Saya nunggu orang dari yang naik penumpang dari Jogja gitu. Oh, enggak ada, sudah habis, itu tinggal ada anak muda tinggal di sana. Memang katanya kok ada nunggu jemputan. Kemudian didatangi orang itu, lupa saya namanya. Itu kemudian diyakinkan bahwa saya ini yang diutus oleh PP Muhammadiyah. Enggak percaya itu kalau dia utusan. Tapi ternyata katanya dalam waktu, dan alhamdulillah orangnya masih ada, orang sesepuh sekali yang pernah ketemu dengan itu utusan dari Jogja itu, dan dia cerita katanya dalam waktu setelah 1 bulan 2 bulan namanya Hizbul Waton, kemudian perkembangan sekolah dia dirikan, itu kemudian baru mengakui bahwa itu kader mu'alimin. Jadi luar biasa. Jadi namanya Sulawesi Utara itu dulu bukan dari Gorontalo yang sekarang mayoritas Muslim, tapi dulu dari Sangihe Talaut, kepulauan perbatasan Filipina itu adalah dulu. Dan dulu Pak Malik itu dikirim ke Sumbawa, Pak Syafi'i Ma'arif itu ke Bima, Pak Fakhruddin itu ke Sumatera, ke Palembang, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang dikirim ke Digul dulu, ke Papua. Jadi itu karena syaihun, semangat mengirim orang-orang untuk karena itu saya berpikir sebaiknya Majelis Dikdasmen ini mengikuti sarannya Pak Anies, berpikir out of the box gitu, jangan berpikir dalam kotak. Berani enggak kita merintis sekolah-sekolah Muhammadiyah di pulau-pulau terluar, di wilayah yang terluar itu. Dengan kita sudah punya perguruan tinggi Muhammadiyah, punya STKIP, punya fakultas kedokteran, punya fakultas agama Islam. Itu kalau kita kirim ke sana ke semacam transmigrasi spontan intelektual Muhammadiyah. Kader-kader Muhammadiyah bukan sekedar dikirim untuk menjadi dai hinggap yang kemudian pulang, tapi memang betul akan bermukim di sana, merintis menjadi benteng pinggiran-pinggiran Indonesia itu. Kalau itu direalisasi, itu baru mimpi besar itu. Dan itu saya kira bagian dari program yang menarik kalau kita realisasi. Nanti gampang itu, kalau misalnya kita bikin sekolah di sana kan bisa minta dikbud, kalau enggak bisa ya kita bangun bisa. Nanti gurunya siapa? Nanti dari Prof Yatno kirim dari UHAMKA. Kirim ke sana, selama di sana yang bayari harus Prof Yatno dari UHAMKA. Ya, sangat mudah itu, insya Allah mudah. Kita kirim selama dia belum diangkat atau belum bisa cari penghidupan di sana, ya dibayar oleh mereka yang kirim. Kedokteran juga gitu, kalau bikin poliklinik di sana, nanti urutan fakultas kedokteran kita kirim ke sana. Dan itu kita gaji, sekarang sudah kita mulai. FK kita sudah sekarang, FK ini wajib kerja 1 tahun di amal-amal usaha,
dan selama wajib kerja itu dia digaji, yang menggaji yang mengirim. Nah, sudah kita sepakati itu seluruh fakultas kedokteran. Gajinya 3,5 juta per bulan untuk ke tempat itu. Soal kemudian dari pasien dia dapat uang itu haknya dia, tapi kita sudah jamin bahwa dia ke sana akan dapat gaji per bulannya 3,5, yang gaji yang mengirim. Ini baru, karena Muhammadiyah selama ini kan perkembangannya kan not by design, tapi by accident. Ya, jadi tidak pernah kita tuh dibangun dengan desain, dan itu menggarisbawahi Pak Anies, saya kira sudah nggak zaman lah kita. Muhammadiyah kok lahirnya spontan, kebetulan aja ada orang di sana, kemudian dulu Muhammadiyah, kemudian bikinlah Muhammadiyah tanpa ada perencanaan yang sungguh-sungguh. Ini kalau ini bisa dilaksanakan, saya kira kita punya proyek besar terutama di sektor pendidikan yang dirintis oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Itulah saudara sekalian, saya minta maaf mewakili Pak Haidar, karena Pak Haidar hari ini ada tugas lain, yaitu ke Ponorogo untuk melantik rektor. Memang itu juga di bawah koordinasi saya, karena itu samping Pak Haidar yang melantik biar lebih afdol, dan saya mendatangi ini mewakili Pak Haidar. Minta maaf, saya tidak baca teks pidatonya karena memang tidak ada teks pidato dari Pak Haidar. Jadi saya minta maaf, nanti kalau mudah-mudahan lain waktu mungkin Pak Haidar bisa ketemu langsung dengan bapak-bapak untuk menyampaikan sendiri. Saya kira itu untuk pembukaan, toh nanti saya juga masih akan ketemu dengan bapak-bapak sekalian. Terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Kasyarno, yang juga salah satu staf ketua Majelis Dikdasmen yang telah memberikan fasilitas penyelenggaraan ini. Gitu ya. Luar biasa, saya kira bisa menghadirkan Pak Menteri, kemudian digelar dengan acara yang cocok lah, karena UHAMKA ini punya tradisi di bidang pendidikan yang sangat kuat. Kenapa? Karena dulu ini memang IKIP Muhammadiyah Jogja gitu. Ya, jadi UAD maksud saya. Sama UHAMKA juga gitu. UHAMKA dulu kan juga IKIP Muhammadiyah. Jadi sebetulnya kalau sampai pendidikan di Muhammadiyah itu tidak sebagus, itu yang bertanggung jawab dua, UHAMKA sama UAD. Ya. Karena IKIP dulu, IKIP Muhammadiyah itu ya IKIP Muhammadiyah Jakarta dan IKIP Muhammadiyah Yogyakarta yang sekarang jadi universitas itu. Jadi itu saya tidak tahu, mungkin bosan jadi IKIP kemudian berubah jadi universitas. Tetapi tanggung jawab sebagai di sektor pendidikan itu dua perguruan tinggi ini menurut saya. Karena itu saya minta Pak Kasyarno juga ikut masuk menjadi bagian dari majelis itu, memang maksudnya untuk memperkuat ini gitu. Dan saya yakin apa yang telah kita lakukan ini berada di jalan yang benar, tinggal meningkatkan apa yang telah dicapai gitu. Tadi Pak Anies juga sudah menyampaikan untuk ukuran integritas segala itu memang ya nggak mudah gitu. Tapi bukan berarti kita kemudian nggak melakukan. Dan saya kira kalau kita membaca platform dari Pak Presiden Jokowi JK, sebetulnya memang pendidikan kita ini harus berubah. Karena kalau revolusi mental ya mestinya dari pendidikan. Dan itu sebetulnya ya namanya revolusi ya mentalnya dulu mestinya yang harus ditata gitu, bukan yang lain gitu. Nah, karena itu mungkin sebaiknya Muhammadiyah lah memulai dengan melakukan tadi saran Pak Menteri supaya kita berpikir out of the box, bagaimana membentuk anak-anak kita, anak didik kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini memiliki mental yang tangguh seperti yang disebutkan oleh Pak, kriterianya sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Demikian, dan marilah kita buka Rakernas Pendidikan Dasar Menengah, nggak masuk pondok pesantren aja Pak, beda ya, Pendidikan Dasar dan Menengah PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada majelis dan kepada peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan sekaligus pembukaan secara resmi acara Rapat Kerja Nasional Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Profesor Muhajir Effendi. Dan berikutnya Bapak Ibu akan dilakukan peresmian Forum Guru Muhammadiyah. Untuk itu kepada nama-nama yang kami sebutkan di dalam SK ini kami mohon untuk berkenan tampil ke depan. Berikut kami bacakan
Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 41 /1.4/F/2016 tentang Forum Guru Muhammadiyah atau FGM. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah menimbang bahwa dalam rangka upaya meningkatkan profesionalitas guru untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, maka dipandang perlu dibentuk Forum Guru Muhammadiyah atau FGM. Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, berdasar silaturahim atau audiensi dengan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud pada tanggal 26 Januari tahun 2016 dan rapat pleno Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah tanggal 27 Februari 2016 di Malang memutuskan menetapkan keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Muhammadiyah tentang penetapan anggota pimpinan Forum Guru Muhammadiyah periode 2016-2018. Pertama, Forum Guru Muhammadiyah sebagai wadah guru-guru Muhammadiyah dalam meningkatkan profesionalitas guru. Kedua, Forum Guru Muhammadiyah bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Muhammadiyah. Yang ketiga, Forum Guru Muhammadiyah segera menyusun program kerja peningkatan profesionalitas guru pada 2016-2018. Keempat, menetapkan nama-nama anggota pimpinan Forum Guru Muhammadiyah periode 2016-2018. Kelima, menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan yang keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Maret 2016, ditandatangani oleh Ketua Profesor Dr. Haji Bayodowi MSI dan Sekretaris R. Alfa Amir Rahman MPhil PhD. Lampiran surat keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah tentang Forum Guru Muhammadiyah periode 2016-2018. Penanggung jawab Profesor Dr. Haji Bayodowi MSI, Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Pembina 1. Dr. Haji Sungkowo M. MSI. 2. Dr. Haji Maskuri MED. Ketiga, Dr. Haji Kasyarno Magsur Humaniora. 4. Dr. Ponco Jari Wahyono. Kelima, Dr. Tasman Hamami MA. Yang keenam, R. Alfa Amir Rahman MPhil PhD. Ketua, nama-nama berikut apabila hadir di sini mohon berkenan tampil ke depan. Ketua, Haji Pahri SAG MM dari SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang. Sekretaris Tri Ismu Husnan Purwono SHMM SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Bendahara Mas Ad Fakhir MMT SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Bidang Ismuba Suyanto SPD MPD SD Muhammadiyah Kauman Surakarta. Humas dan Kerjasama Zulfan Eskom SMA Muhammadiyah 1 Wonosobo Jawa Tengah. Advokasi Dr. Andes Nasdir MPD SMK Muhammadiyah 2 Bontoala Sulawesi Selatan. PSDM atau Diklat Dr. Andes Jaswadi MSI SD Muhammadiyah 4 Samarinda Kalimantan Timur. Kelima, Seni dan Budaya M. Nur Isro SPD SD Muhammadiyah 2 Denpasar Bali. Litbang Isa Iskandar STMT SMP Muhammadiyah 4 GKB Gresik Jawa Timur. 7. Entrepreneur Febri Antoni SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Sosial Amiruddin SPD SD Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Dan yang ke-9, kaderisasi atau dakwah Tati Sri Mulyati SD Muhammadiyah Kabupaten Tangerang, Banten. Dimohon kepada Bapak Profesor Muhajir Effendi untuk berkenan melantik kepengurusan Forum Guru Muhammadiyah 2016-2018. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa dengan ini forum guru di lingkungan sekolah Muhammadiyah seluruh Indonesia saya nyatakan resmi dilantik. Demikian dan saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan bimbingan, hidayah, pertolongan, ma'unah, dan tentu saja juga kekuatan agar saudara bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Secara simbolis SK diserahkan kepada Ketua Forum Guru Muhammadiyah. Terima kasih. Mohon berfoto bersama para pengurus Prof. Muhajir Effendi dan juga Prof. Bayudowi, Prof. Suyanto dan Prof. Suyatno dan juga Dr. Kasyarno dan juga bapak-bapak yang lain. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak yang telah berkenan menjadi pengurus dan juga selamat kami ucapkan, mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin dan bisa memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Muhammadiyah, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Dan kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada siang hari ini. Dan dengan demikian maka berakhir pula acara pembukaan Rakernas kita pada siang hari ini. Dan setelah ini Bapak Ibu peserta Rakernas dipersilakan untuk sholat asar dulu. Kemudian dimohon untuk bisa segera kembali ke ruangan ini kira-kira setengah jam setelah acara ini ditutup. Untuk itu mari kita akhiri acara pembukaan ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami yang bertugas dan panitia mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.